Banjir melanda Karawang, Deddy Mulyadi datang langsung bereskan. Emang kalau urusan bencana bukan selalu karena yang maha kuasa, keserakahan manusia bisa jadi salah satunya. Kemarin KDM datang ke Karawang dan menemukan sebuah bangunan sekolah swasta yang dibangun bahkan sampai ke badan sungai. Entah siapa yang salah, yang jelas KDM akan segera menyelesaikan. Nah, dengan adanya bangunan ini Pak, itu yang jadi korban Pak, jadi longsor. Oh iya, karena sini kan 2 meter Pak kalau banjir. Bu, kenapa bangunannya sampai di tengah sungai? Itu masih dalam sertifikat. Iya, tapi kan ada aturannya. Andai kata pun itu tanahnya tanah pribadi, sepadan sungai kan nggak boleh dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat betul ya kemarin viral di mana ada sebuah mantan jaksa, seorang maksudnya, yang bernama Haji Manaf. Ternyata dia itu bukan seorang penyewa, tetapi orang yang menyewakan. Terutama dia justru terindikasi bahwa dia adalah seorang mafia tanah, karena dia itu tidak hanya mempunyai 1 unit, 2 unit, tetapi cukup lumayan banyak. Tidak hanya ruko, ternyata ada juga rumah makan ya. Bayangkan berapa besar penghasilan dari hasil yang ia dapatkan. Dan ternyata Deddy Mulyadi terbukti bukan kaleng-kaleng kalinya. Dia dapat membabat bersih semua pejabat, semua oknum ya yang berani melawan atas kebijaksanaannya untuk menormalisasi sungai-sungai yang juga merupakan ada bangunan-bangunan liar yang tidak mempunyai izin, yaitu IMB. Dan ini cukup menarik untuk dibahas tentang berbagai momen di mana Deddy Mulyadi memberantas semua bangunan liar yang juga ditentang oleh oknum-oknum tertentu, tidak hanya besar atau bahkan kecil. Dan setelah videonya, yuk kita play. Kondisi terkini normalisasi fungsi sungai di Kalibaru. Sudah lebih dari 2 minggu, proses pembongkaran bangunan liar yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, lebih dari 600 bangunan liar yang dibongkar di sepanjang jalan Kalibaru. Normalisasi ini bukan sekedar proyek pembangunan. Ini adalah upaya bersama pemerintah dan rakyat Demi, mewujudkan lingkungan yang lebih tertata, bersih dan bebas banjir. Dengan lebar kali kini mencapai standar aliran aman. Air tak lagi mudah meluap saat musim hujan. Wilayah sekitar pun perlahan bebas dari ancaman banjir yang datang setiap tahun. Bang, udah mundur aja. Itu mundur alatnya, bongkar itu Bang. Gila, nggak cuma yang kecil-kecil, perusahaan besar juga bakal dibongkar sama KDM untuk bangunannya yang menyentuh area sepadan sungai. Gile, gue demen ini yang kayak gini nih. Ya kan pendek dengan area. Awas, Om. Awas, Om. Bongkar itu. Ini udah kemana? Ini airnya buang ke bawah. Nanti itu dia mau bikin jembatan itu maksudnya. Lagi jengpaing, mantap. Jangan keluar-keluar doang. Awas. Keluar. Iya, ya. Yang gugatnya Dia harus memiliki dasar kepemilikannya AJB. Rumah makan Pak. Terus Iya, mau rumah makan, Siap. mau rumah lurah, kita bongkar. Mau mana? Ya bangunan ini Pak yang produktif Pak. Hah? Sawah itu. Sawah itu. Terus Yang produktif airnya dari sini. itu lalu nanti sungai itu kan dia. Siapa? Oh. Nah ini bosnya Pak. Ya Pak. Bos siapa? Awas, siap. Ya. Di sungai tadi lewat ke sini. Iya. Masuk ya, tanahnya di situ Pak. Oh. Kan sewa sebagian tanah. Tapi kalau saluran itu bentar, kita biar jelas Pak. Bahwa sungai tadi itu masuk ke sini. Masuk ke sono Pak. Kemana masuknya? Kita lihat di dalam aja ya. Oh. Biar jelas. Wah. Ya. Ini di foto lah. Wah bahaya ya. Si rambut pirang ya. Coba selfie jangan lurah coba. Ayo sama. Mama saya penggemar berat Oh Bapak. iya. Cuman mamanya yang penggemar ya? saya juga Oh, dong, dikira Pak. mamanya aja. Pak. Ya. Ini apa? Showroom Honda dan bengkel. Berapa hektar? Nggak sampai hektar, cuma 6,000. 6.000.
sampai bulan. Oh, 6.000 itu di dalamnya ada sewa ke PJT. Enggak, 6.000 sampai sekarang. Iya, 6.000 yang sertifikat. Sisanya sewa ke PJT. Yang sewa ke PJT ini. Oh, ini sewa ke PJT. Terus di dalam situ juga sewa saluran tadi. Sewanya resmi. Ada kontrak. Ini Pak. Gorong-gorong tadi. Di situ Yang di atas permukaan air itu. Oh. Berarti ini kalau ini dibongkar. Oh, ini Kalau di sini. pengen Amalia. Ini di sini gorong-gorong. Iya, ini kan tempat buangan ke saluran tadi. Masih berfungsi nggak gorong-gorongnya? Nah, Tapi ini juga karena yang di atas mengklaim, permukaan, Pak. Hah? Ini juga ada yang mengklaim Yang mengklaimnya siapa? AJB dengan atas Klaim nama dasarnya Ibu punya AJB, Pak. Ibu Dedo Ada dan yang klaim warga, Oh. tapi bukan warga kami, orang luar. Orang mana? Nah, orang Nagasari. Kok bisa punya AJB? Ya nggak tahu. Kan daerah aliran sungai asalnya. makanya Nggak tahu dari mana dasarnya. mungkin ada dari BPO itu ada plang atau Udahlah bikin aja, Pak. Ya, bikin aja. Nah, ini masuknya ke situ, Pak. ke sana, Pak. Sini, Pak. Nah, ini kan saluran dari tadi nih. Ya. Tadi kan ada pipa kecil. Ya, dari sini, Pak. Ini, Pak. Pipa kecilnya masih ada. Iya, masih ada. Di bawah ini. Iya. Terus Tembus ke situ, Pak. masih tembus ke sana kecil. Iya, masuk ke dalam. Jadi kalau sungainya airnya besar, mentok. Mentok. Balik deh Karena ke itu. di atas permukaan air. di Balik atas. deh ke sana. Iya. Jadi kalau mau ini harus dibuka dong. Ya, iya. Ke sini. Iya. Ke sana. Iya. Dibikin sungai lagi. Bikin sungai supaya perairan ekosistem pertanian sana Ekosistem pertanian jalan. jalan gitu, Pak. Wah. Mari dicek. Kira negara teh meni rumit kieu. Iya, benar, Pak. Negara. Ini mobil Pak Lurah dititipin di sini. Ya. Ini mobil-mobil Pak Lurah dititipin di sini. Ya, Tuh dua istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, dan kelima, belum keenam. dibayar. Belum dibayar. Ini mobil baru, Pak. Mobil baru. Kok masih dijemurin? Kalau gudang semua terbuka, Pak. Semua merek dan gudang terbuka. Nah ini Nggak kan ada. jadi ini kalau dijual nanti di ini lagi poles, Pak. Dipoles lagi. Nah, ini Nah, ke sini, Pak. ini kan gorong-gorongnya ini masih hidup, Pak. Sebelah sana bangunan, Pak. Bangunan itu Tapi airnya masih keluar kalau ada sungai. kalau sana besar, Pak. Kalau enggak pasti meluap ke atas. Kalau tekanan besar dari sana, airnya terus. Terus. Berarti kan nanti kita buka ke sini. Iya. Ngikutin alur ini. Iya, ke sini, Pak. Ke sini. Ini lurus. Lurus. Iya. Ya sebenarnya kan desainnya pola begini tetap begini. Ya. Andai kata pun dipakai ya karena itu Ya. PJT sudah nyewain 5 tahun. Di atasnya kan tinggal pakai besi aja. Iya, Enggak. Maksudnya itu yang pasangan di sana itu di atas permukaan air itu. Saya ngerti, Pak. Ya. Kan saya maksud saya, ini kan tinggal dibuka nih sungai Ya, dikembalikan ya, ya. sampai ke sana. Nah. Ini karena ini kan udah sewa 5 tahun nih. Ya. Udah sewa 5 tahun sama PJT-nya udah disewain. Ya. Yang salah bukan perusahaan, yang salah yang nyewain. Tuh, betul, Pak. Main sewakeun wae. Nah, kemudian ya kemudian yang ini kan bisa dipasang pipa ini besi. Iya. Yang di sini nanti. Ya, kayak drainase. Nggak masalah. Cuma bersihin. Mungkin yang kata Pak Lurah Sun tadi. Tapi mungkin juga kalau tidak disewain, ini sudah disertifikatin. Itu, Pak. Ini ada 12,5, Pak. Kiri kanan. 12,5 hektar. Oh, meter. 12 meter, Ya Pak. udah nanti kita Kali dimasukin 3 meter. aja, dinormalisasi, Pak. Iya, nanti Sungainya. saya ke Pak Diki. Udah kita jalan terus. Ya, nanti. Duit masih banyak kan, duit. Gitu, Pak. Ini bangunan ini, Pak. Bangunan apa lagi? Orang Batak itu di atas kali ini ditutup. Jadi bongkar aja, Pak. Itu harus Bapak dulu ngomong. Ya Pak. nanti kalau proyeknya sudah jalan, ya kita peringatin Kita dibongkar. peringatin, iya. Kan nanti dari Iya, PJT kita memperingatkan BBM. untuk dibongkar. Ada kan? teguran. Teguran. Masuk ke sana rumah makan, Pak. Terus Iya, mau bagus. rumah makan, Siap. mau rumah lurah, kita bongkar. Mau rumah makan, mau rumah lurah ketika menggunakan daerah sepadan sungai. Iya. Kita ketika menggunakan sungai untuk kepentingan lain di luar peruntukannya, Iya. bongkar. Iya. Betul, Pak? Betul, Pak. Iya, PJT juga berani karena ada saya sekarang, Pak. Pembobatan bersih bangunan liar yang ada di bantaran sungai ya, terutama di Kalibaru, Kalimalang, tentu saja mendapat apresiasi dari berbagai masyarakat, terutama juga pengamat politik ya. Karena seperti yang kita ketahui, ini bukan hal yang mudah dan tidak hanya dengan nyali yang cukup ya, tapi juga harus
mempunyai keberanian yang benar-benar luar biasa ya. Dan terutama keberanian dari Deddy Mulyadi patut diacungi jempol dan juga mendapatkan sebuah reaksi yang cukup positif dari pengamat politik dan juga dari masyarakat. Karena keberanian Deddy Mulyadi untuk menentang ormas ya, karena tentu saja oknum-oknum tertentu itu terkadang adalah mantan pejabat ya, seperti yang kita tahu kan Haji Ma'ruf kan mantan jaksa. Jelas dia mempunyai sebuah link yang berupa ormas-ormas yang bisa saja mendukungnya. Tetapi Deddy Mulyadi seperti apa yang kita ketahui terdahulu sudah ya memberantas ormas, paling tidak bukan memberantas, maksudnya ini terlalu sarkasme ya, menertibkan ya ormas-ormas yang mempunyai izin yang ilegal atau bahkan boleh dibilang bodong. Dan ini tentu saja mempermudah tugasnya untuk menormalisasi kembali sungai-sungai yang mungkin sudah mati, bahkan membongkar bangunan liar yang tidak mempunyai izin. Dan seperti apa video selanjutnya kita play. Pembebasan bersih bangunan liar yang ada di bantaran sungai ya, terutama di Kalibaru, Kalimalang, tentu saja mendapat apresiasi dari berbagai masyarakat, terutama juga pengamat politik ya. Karena seperti yang kita ketahui, ini bukan hal yang mudah dan tidak hanya dengan nyali yang cukup ya, tapi juga harus mempunyai keberanian yang benar-benar luar biasa ya. Dan terutama keberanian dari Deddy Mulyadi patut diacungi jempol dan juga mendapatkan sebuah reaksi yang cukup positif dari pengamat politik dan juga dari masyarakat. Karena keberanian Deddy Mulyadi untuk menentang ormas ya, karena tentu saja oknum-oknum tertentu itu terkadang adalah mantan pejabat ya, seperti yang kita tahu kan Haji Ma'ruf kan mantan jaksa. Jelas dia mempunyai sebuah link yang berupa ormas-ormas yang bisa saja mendukungnya. Tetapi Deddy Mulyadi seperti apa yang kita ketahui terdahulu sudah ya memberantas ormas, paling tidak bukan memberantas, maksudnya ini terlalu sarkasme ya, menertibkan ya ormas-ormas yang mempunyai izin yang ilegal atau bahkan boleh dibilang bodong. Dan ini tentu saja mempermudah tugasnya untuk menormalisasi kembali sungai-sungai yang mungkin sudah mati, bahkan membongkar bangunan liar yang tidak mempunyai izin. Dan seperti apa video selanjutnya kita play. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai agar bebas banjir? Biayanya 8,5 triliun. Duitnya juga kita belum nemu, baru sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Benar nggak? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari, yang benar diurus saya jadi Bapak bersih. Nih proses pembongkaran kontrakan ya, ini tempat pulsa dan lain-lain tuh ya. Ini saya Gor udah peringatkan 2 minggu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang buat dulu semuanya nih. Saya lagi ngebongkar warung ya. Saya udah ingatkan 2 minggu katanya mau dibongkar, tapi terpaksa saya lakukan pembongkaran ya. Karena ini sudah merugikan banyak orang nih ya. Air tidak ngalir, yang sebelah sana juga banjir ya. Saya tidak mau. Nah, itu ya. Nih proses pembongkaran kontrakan ya. Ini tempat pulsa dan lain-lain tuh ya. Ini saya Gor udah peringatkan 2 minggu nih ya. Gitu aja aman ya. Ini coba sampai begini, kita sudah ingatkan ini. Awas kelak ya. Tuh ya. Terus bukan mak ya. Ini nih salah ya, kadang-kadang itu kerugian terhadap orang lain. Tanah heula, nah tanah we geus sok ayo. Ya. Dah. Nah.
Ah. Itu, ya. Awas kabel. Kabel listrik, Kade. Nah. Nah, lihat tuh, ya. Ini seperti begini, ya. Kita sudah ngewanti-wanti nih. Surat dari PJT sudah 5 bulan. Terus kita juga kemarin waktu kerjaan sana udah kasih tahu, orangnya udah menghadap akan segala, ternyata ya begini. Malah enak-enak jualan. Ya. Ini bangsa Indonesia, ya. Nah, sikat habis ini karena transportasi dan warga sebelah sana kebanjiran. Karena ulah seseorang seperti begini, ya. Ya, lihat nih. Airnya pun sampai nggak ngocor untuk kesawahan seperti begini, ya. Kegiatan Deddy Mulyadi untuk menormalisasi sungai-sungai yang tentu saja sifatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat tentu saja ditentang oleh beberapa oknum yang merupakan Haji Manaf yang terutama adalah seorang mantan jaksa yang kemungkinan itu mempunyai link yang merupakan pejabat ormas dan sebagainya. Ini adalah sebuah keberanian dari Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa, yang patut diacungi jempol dan diapresiasi, yang pokoknya didukung penuh ya, bahkan oleh masyarakat. Dan kembali tentang kritikan Deddy Mulyadi yang katanya tidak berani menebang semua pejabat ya, atau bahkan sebuah instansi besar, sebuah perusahaan besar yang tentu saja mengeruk keuntungan di tanah pemerintah. Ini buktinya Deddy Mulyadi terus menentang siapa saja yang berani melawan kebijaksanaan, terutama untuk kesejahteraan masyarakat, di mana kali ini Deddy Mulyadi secara gencar dan serempak menormalisasi sungai-sungai yang sudah mati, yang sudah mengeruk karena berbagai fakta ditemukan ternyata ada ulah nakal dari oknum yang melakukan pengecoran di area bantaran sungai. Tentu saja hal tersebut mempersempit aliran dan bahkan malah menyumbatnya. Deddy Mulyadi tak tanggung-tanggung bahkan menyuarakan dan menantang siapa saja yang berani melawannya, dan dia pun mendukung penuh atas proyek yang sangat dia inginkan ya, dan bahkan siapapun ya kades yang takut akan tindakannya karena ditentang oleh beberapa oknum ya, dia itu mendukung ya. Pokoknya nggak usah takut ya, dia itu ada di belakangnya. Mungkin ada satu kades ya yang mungkin saja tidak berani karena mungkin posisinya atau bahkan karena ya mungkin boleh dibilang ecek-ecek lah, karena finansialnya lurahnya boleh dibilang dipandang sebelah mata. Tentu saja dia kemungkinan tidak berani. Tetapi sekali lagi Deddy Mulyadi ya dengan menjadi motivator bagi para kades nih, terutama bagi kades Wadas kemarin ya, sempat kelimpungan untuk menentang seorang Haji Manaf yang merupakan penyewa, bukan penyewa, dia menyewakan malah ya, menyewakan lahan-lahan untuk para pengusaha, baik ruko, rumah makan, dan bahkan nih ada showroom nih ya, merupakan perusahaan yang cukup besar. Deddy Mulyadi pun tak tanggung-tanggung membabat habis semua bangunan yang merupakan bangunan yang tidak mempunyai izin untuk mendirikan, karena tentu saja hal itu menyalahi aturan karena membuat bisnis di lahan pemerintah, karena sungai adalah sebuah aset pemerintah yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis, karena bisa saja menyumbat aliran sungai. Dan keberanian Deddy Mulyadi pun disorot sebagai kalangan, terutama pengamat politik, karena tidak semua pejabat bisa melakukan tersebut, karena